Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Bu Ratna. Pada kesempatan ini, Bu Ratna akan memberikan tambahan materi matematika sebagai persiapan kalian dalam belajar. Di sini akan saya berikan 15 nomor soal dan pembahasannya. Nah, ini Bu Ratna akan membahaskan soal yang tadi sudah kalian kerjakan. Silakan kalian cermati penjelasan dari soal-soal les kelas 9 yang sudah kalian kerjakan tadi. Harus tetap fokus, buat catatan di buku kalian. Siap ya? Mari kita mulai dari soal nomor 1. Baiklah anak-anak, kita mulai soal nomor 1. Operasi bintang berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Berapakah hasil negatif 5 bintang 4? Negatif 5 bintang 4. Perintahnya tadi yang pertama, kalikan bilangan pertama dengan kedua. Bilangan pertamanya negatif 5, bilangan keduanya 4. Dikalikan. Kemudian tambahkan dengan bilangan keduanya 4. Tinggal kita hitung hasilnya, negatif 20 ditambah 4. Negatif 16. Jawabannya ada di B. Soal berikutnya, operasi hitung bilangan bulat campuran. Negatif 32 ditambah 6 kali negatif 8 dibagi 4. Jika ada operasi campuran, maka kita dahulukan yang perkalian dan pembagian atau di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi ini kita dahulukan. Kita hitung ya. Negatif 32 ditambah 6 dikalikan dengan negatif 8 dibagi 4. Hasilnya ini kita hitung dulu. Negatif 32 ditambah 6 kita kalikan dengan negatif 8 dibagi 4. Negatif 2. Kemudian kita operasikan perkaliannya. Negatif 32 ditambah 6 kali negatif 2. Negatif 12. Berapa hasilnya? Negatif 44. A. Soal nomor 3. Diminta untuk mengurutkan dari pecahan terkecil sampai pecahan terbesar. 0,6, 55%, 2/3, 0,58. 0,6, berarti ini tetap ya. Kemudian 55%. Artinya adalah 55/100. Kita ubah pecahan desimal menjadi 0,55. Yang ini tadi bisa ditambahin 0. Kemudian 2/3. Berapa hasilnya? 0,67. Yang terakhir 0,58. Maka urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang mana jawabannya? Kita lihat. Yang terkecil berarti yang 0,55. Kemudian yang kedua 0,58. Kemudian 0,6 dan terakhir 2/3. Yang mana jawabannya? 55%, kemudian 0,58, 0,6 dan 2/3. Jawabannya di A. Kita lanjutkan anak-anak soal nomor 4 tentang persamaan linier satu variabel. Diketahui persamaan 3x ditambah 6 sama dengan 5x ditambah 20. Berapakah nilai dari x ditambah 12? Mari kita lihat. Kita tuliskan dulu persamaannya. 3x ditambah 6 sama dengan 5x ditambah 20. Kita akan mencari nilai x-nya terlebih dahulu. Menggunakan cara perpindahan
angka ke ruas kiri atau ke ruas kanan. Yang sejenis kita kelompokkan menjadi 1. 3x, kemudian ini 5x positif, kita pindah ke sana menjadi negatif. Negatif 5x. Sama dengan positif 6, kita pindah ke sana. Yang ini kita pindah ke sana menjadi negatif 6. Ditambah 20. 3x kurangi 5x. Hasilnya adalah negatif 2x. Sama dengan negatif 6 tambah 20, 14. Berapa x-nya? 14 kita bagi dengan negatif 2. X-nya adalah negatif 7. Selanjutnya, kita diminta mencari nilai dari, di sini diminta untuk mencari nilai dari x ditambah 12. Tadi x-nya adalah negatif 7 ditambah 12. Berapa hasilnya? Positif 5. Ada di B. Selanjutnya anak-anak, soal nomor 5. Masih persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan. Kita lihat bersama penyelesaiannya. 1/3 dikali dengan x tambah 5 sama dengan 1/2 kita kali dengan 2x kurangi 1. Untuk mempermudah, kita ubah dulu bentuk pecahan ini menjadi bukan pecahan. Maka kita kalikan dengan KPK dari 3 dan 2. Karena ini penyebutnya 3, yang di sini 2, maka KPK-nya 6. Maka kita kalikan 6 semuanya. 1/3 kalikan 6. Hasilnya adalah 1/3 kali 6. Berapa hasilnya? 2. Betul. Di sini menjadi 2 kali x ditambah 5. Sama dengan yang 1/2 kali 6. Berapa hasilnya? 3. Maka di sini menjadi 3. Kalikan 2x kurangi 1. Kemudian ini kita distributifkan. 2 kali x, yang ini sama 2 kali 5, 10. Sama dengan ruas kanan sama kita distributifkan. 6x, 3 kali 2x, kemudian 3 kali negatif 1. Negatif 3. 2x dan 6x sejenis, maka kita kelompokkan. 2x positif, kita pindah ke kiri menjadi negatif. Sama dengan positif 10, kita pindah ke kanan menjadi negatif. Kurangi 3. 2x kurangi 6x, ya 4x, sama dengan negatif 10 ditambah 3. Arti pengurangan bilangan bulat. Kita tulis di sini misalnya negatif 10 kurangi 3. Artinya apa? Menjumlahkan dengan lawan positif 3, yaitu negatif 3. Berapa hasilnya? Negatif 13. Maka di sini negatif 13. Berapa x? Iya, negatif 13 dibagi negatif 4. Bilangan negatif kita bagi bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Maka x-nya adalah 13/4. Apa jawabannya? 13/4 ada di D. Berikutnya tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Jika 21 dikurangi 5x kurang dari negatif 9. Langkahnya sama, yang sejenis kita kelompokkan menjadi 1. Berarti ini negatif 5x, ada tanda negatifnya, jangan ditinggalkan ya. Kurang dari negatif 9, di sini positif 21, kita pindah ruas ke sana menjadi negatif 21. Tinggal kita selesaikan, kurang dari negatif 9 kurangi 21. Hasilnya adalah negatif 30. X, gini ya, kurang dari negatif 30 dibagi negatif 5.
Ingat, jika pembaginya, ini pembaginya, itu berupa bilangan negatif, maka tanda kurang dari akan berbalik arah menjadi lebih dari. Syaratnya pembaginya harus negatif. Bagaimana jika pembaginya positif? Maka tandanya tidak berubah. Berapa ini hasilnya? Negatif 30 dibagi negatif 5, positif 6. Jawabannya ada di B. Soal berikutnya, kita selesaikan menggunakan diagram Venn. Misalnya kita gambar diagram Venn-nya dulu, seperti ini. Beririsan, karena di sini yang ditanyakan yang gemar drama maupun, berarti dua-duanya. Maka diagram Venn-nya beririsan antara anak yang memilih drama, misalnya ini saya beri simbol D, yang satunya memilih musik, berarti ini M. Ini adalah semestanya di sini ya. Kemudian kita lihat, langkah pertama, lihat atau cari yang gemar keduanya atau memilih keduanya. Ternyata ditanyakan, maka kita letakkan di tengah, misalkan dengan X. Kemudian, yang memilih drama ada 9 anak memilih drama. Maka di sini yang hanya memilih drama, 9 kurangi X. X itu adalah yang keduanya. Kemudian yang memilih musik, ada 15 anak memilih musik. Maka di sini yang hanya memilih musik, tinggal dikurangi yang keduanya. Ada nggak yang tidak memilih? Ternyata ada 4. Kita letakkan di luar. Di mana seluruhnya siswa ada 20. Ini terdiri dari 9 kurangi X, ditambah yang keduanya, ditambah yang hanya musik, dan yang tidak gemar keduanya atau tidak memilih keduanya. Sama dengan ya 20, ini kita coret habis ya. Tinggal 9 ditambah 15 ada 24. 24 ditambah 4, 28 kurangi X. Berapa X? Tinggal 28 kurangi 20. X-nya adalah 8 anak. Inilah yang gemar atau memilih keduanya, baik drama maupun musik. D. Selanjutnya soal nomor 8 tentang himpunan. Banyaknya himpunan bagian. Kita masih ingat rumusnya, banyaknya himpunan bagian itu apa? 2 pangkat N. N-nya apa? N-nya banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Di mana di sini himpunan B-nya, kita cari dulu anggotanya. Bilangan prima kurang dari 11. Berapa saja? Himpunan B, maka anggotanya bilangan prima kurang dari 11. Ada 2, 3, 5, 7, 11. 11-nya ikut tidak? Ikut, karena di sini kurang dari sama dengan. Maka 11-nya ikut, dia juga prima. Berapa banyaknya anggota dari B atau NB? Ada, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pertanyaannya, banyaknya himpunan bagian. Maka rumusnya adalah banyaknya himpunan bagian, apa rumusnya? 2 pangkat N. N-nya menunjukkan banyaknya anggota himpunan tersebut, berarti himpunan B. 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 32. D. Masih himpunan, diminta untuk mencari gabungan. Ya, ini simbol gabungan. Kita lihat. Carilah anggota dari kedua himpunan tersebut, yaitu himpunan B beranggotakan bilangan asli antara 6 dan 9. Bilangan asli lebih dari sama dengan 6 dan kurang dari sama dengan 9. Otomatis di sini 6-nya ikut karena ada tanda sama dengannya. 6, 7, 8, demikian juga 9-nya ikut karena di sini tandanya sama dengan. Kemudian
Khi, bilangan prima antara 5 dan 13. 5-nya prima tetapi tidak ikut karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Berarti dimulai dari setelah 5 bilangan prima itu ada 7. Kemudian 9 tidak, 11. Itu ya. 13-nya tidak ikut walaupun dia prima karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Yang diminta P gabungan dari Q. Anggota P digabung dengan anggota Q. Di mana jika ada anggota yang sama ditulis salah satu. 6, 7, nah ini sama 7-nya, maka tulislah salah satu. 8, 9, 11. Jawabannya ada di 6, 7, 8, 9, 11. Ada di A. Soal yang sama dengan tadi, nomor 10. Bagaimana cara mencarinya? Menggunakan diagram Venn. Antara yang gemar IPA dan IPS. Kita gambar dulu diagram Venn-nya. Karena ada yang gemar keduanya di sini, ada 9, maka dia akan beririsan. Ya, ini diagram Venn-nya, kita lihat dulu. Ini semestanya, kemudian ini yang IPA dan IPS. Langkah pertama cari yang keduanya. Ada berapa anak? Ada 9. Letakkan di tengah dulu. Jadi langkah pertama carilah yang gemar keduanya. Berikutnya kita lihat yang gemar IPA ada 21. Maka yang hanya gemar IPA ada di sini 21 kurangi 9. Kemudian yang gemar IPS ada 16. Maka yang hanya gemar IPS ada berapa? 16 kurangi 9. Berapa banyak anak yang tidak gemar? Berarti yang di luar tidak gemar. Misalkan kita simbolkan dengan X. Seluruh siswa ada 35. Sama dengan, nah ini, 21 kurangi 9. Berapa hasilnya? Ya, 12. Ditambah 9, ditambah 16 kurangi 9, berapa hasilnya? 7. Ditambah yang tidak gemar keduanya. Kita selesaikan. Hasilnya ini berapa? 12 tambah 9 tambah 7. Kita hitung berapa hasilnya? 12 tambah 9, 21. 21 tambah 7, 28. Ditambah X. Maka X-nya adalah 35 kurangi 28. Ada berapa hasilnya? Ada 7 anak. B jawabannya. Berikutnya soal nomor 11 itu sudah materi fungsi. Suatu fungsi dirumuskan dengan f(x) sama dengan 3 kurangi 5x. Berapakah nilai fungsi dari negatif 4? Mudah caranya, tinggal kita ganti x-nya dengan negatif 4. Kemudian kita hitung hasilnya. 3 kurangi 5x. 5 kali x. X-nya kita ganti dengan negatif 4. Kemudian kita selesaikan. 3 dikurangi 5 kali negatif 4. Hasilnya adalah negatif 20. 3 kurangi negatif 20. 3 ditambah lawan dari negatif 20. Positif 20. 23. A. Ya, masih materi fungsi. Diketahui fungsi 5x min 8. Fungsi x sama dengan 5x kurangi 8. Kemudian diketahui lagi fungsi dari A itu adalah 2. Berapakah nilai A? A-nya berapa? Seperti itu ya. Maka kita lihat cara menjawabnya. Bahwa fungsi x sama dengan 5x kurangi 8. FA, fungsi A tadi jika ditanyakan nilai fungsinya tinggal x-nya kita ganti dengan bilangan tersebut. Karena di sini A, maka x-nya di sini kita ganti dengan A. Ya, FA sama dengan
X-nya ini kita ganti A. Ini kita ganti dengan A. 5A kurangi 8. Nilai FA-nya berapa? 2, sama dengan 5A kurangi 8. Kemudian kita selesaikan. Misalnya, di sini tetap 5A. Kemudian yang negatif 8-nya kita pindah ke sana menjadi positif. Ini 10 sama dengan 5A. Maka A-nya berapa hasilnya? 10 dibagi 5. Berapa 10 bagi 5? Hasilnya 2. Maka A-nya adalah 2. Soal 13. Diagram panah di bawah ini yang merupakan pemetaan. Masih ingat ya, pemetaan itu artinya apa? Pemetaan itu artinya memasangkan anggota dari daerah asal tepat satu pasangan. Jadi daerah asal yang depan ini tidak boleh ada yang cabang. Kita lihat gambar pertama, ini cabang, ada 2 pasangan. Maka dia bukan pemetaan. Kemudian yang gambar kedua, masing-masing punya 1 pasangan. Ini 1 pasangan. Nah, walaupun yang ini pasangannya sama, tetapi dia tidak bercabang. Maka ini adalah pemetaan. Sedangkan gambar ketiga, ini ada yang cabang. Kita lihat, cabang ya. Dia bukan pemetaan. Demikian juga gambar nomor 4. Ini juga bercabang. Maka dia juga bukan pemetaan. Yang pemetaan yang mana? Yang B. Anak-anak, selanjutnya soal nomor 14, masih tentang fusi. Ditanyakan apa di sini? Banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Masih ingat rumusnya? Kita lihat. A-nya 1 dan 2, maka anggota A ada 2. NB ada berapa? Anggota B. 1, 2, 3, ada 3. Di sini ditanyakan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Jawabannya adalah banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Jika dari A ke B maka NB pangkat A, tetapi jika dari B ke A maka ya NA pangkatkan NB. Kita hitung hasilnya, NB-nya 3 pangkatkan 2. Hasilnya adalah 9. Soal terakhir tentang perbandingan. Perbandingan ada 2 ya, ada perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita lihat yang nomor 15 senilai atau berbalik nilai. Pengrajin dapat membuat 18 pasang sepatu dalam 15 hari. Berarti di sini 18 pasang sepatu diselesaikan selama 15 hari. Kemudian, jika ia menerima 24 sepatu, jika ada 24 sepatu, maka akan selesai berapa hari? Kita misalkan dengan X. Ingat perbandingan senilai, itu jika ruas kiri bertambah, ruas kanan juga bertambah. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai, jika ruas kiri bertambah, ruas kanan berkurang. Kita lihat logikanya. Jika 18 sepatu selesai dalam waktu 15 hari. Sekarang kalau sepatunya kita tambahi menjadi 24, otomatis waktunya akan lebih lama atau lebih cepat selesai jika sepatunya bertambah. Iya, otomatis akan lebih lama, maka waktunya juga akan bertambah. Jika ruas kanan dan ruas kiri sama bertambah atau sama-sama berkurang, maka ini namanya perbandingan senilai. Mencarinya bagaimana? Dengan kali silang. Nah, yang perlu diingat yang ini. Kita kalikan silang, artinya ini kalikan ke sana, dan ini kita kalikan ke sana. Itu namanya kali silang. 18 kita kalikan dengan X sama dengan 15 kita kalikan dengan 24. Tinggal dihitung X-nya, 15 kita kalikan 24 dibagi 18. Karena di sini perkalian, maka kita bisa menyederhanakan antara pembilang dan penyebut. Kita coba sederhanakan. 18 dengan 24.
Kita bagi berapa? Ya, bagi 6. Ini 3, ini dibagi 6. Ini 4. Kemudian 15 dengan 3 bisa ya. Ini bagi 3. 1, yang ini kita bagi 3, 5. Maka hasilnya tinggal 5 kali 4. Berapa? Ya, 20 hari. Dengan dengan banyaknya sepatu 24, maka selesai dalam waktu 20 hari. Demikian anak-anak pembahasan les atau tambahan pelajaran kelas 9. Pada kali ini kita jumpa untuk les berikutnya. Terima kasih. Bu Ratna akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.